الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فرجع الحمد Alhamdulillah kita bisa menyatakan pertemuan tinggal kembali pada hari ini tanggal 29 untuk belajar dan melakukan belajar syariat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Pengurus dalam hal ini yaitu Al-Qasim kita akan menjawab tentang wasiat-wasiat Rasulullah kepada umat. Artinya kalau kita bicara wasiat Rasulullah, ya semua syariat Islam ini ya wasiat Rasulullah. Jadi semua syariat Islam, semua sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya wasiat. Tapi tentunya dalam hal ini yang dimaksud dengan wasiat ini adalah sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, Rasulullah banyak memberikan wasiatnya kepada para sahabatnya. Sebelum saya berbicara tentang itu, kita lihat sedikit tentang pribadi Rasulullah SAW. Tentunya waktunya tidak akan cukup, karena waktunya tidak akan cukup. Tapi kalau kami dimulai yang 10, lumayan bisa dapat waktu banyak. Kita akan bicara sedikit tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini berasal dari keluarga Hashim atau yang disebut Hashim, dari suku Hashim. Suku Hashim atau yang disebut dengan Hashim bin Abdi Manaf ini suku yang turun-temurun memelihara dan menjaga Ka'bah Baitullahil Haram. Di Ka'bah, para jemaah haji yang datang ke Ka'bah itu dilayani, dijamu oleh Bani Hashim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dari Bani Hashim ini. Artinya satu suku yang sangat mulia, sangat disegani dan terpandang di kota Makkah. Ditambah lagi Bani Hashim ini berasal dari suku Quraisy, suku yang paling besar dan suku yang sangat terpandang di negara Arab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir yang sering kita sebut atau kita kenal dengan tahun Hijriah. Atau kalau begitu dengan kalender Masehi tahun 571 Masehi. Pada tahun itu atau tahun Hijriah ini itu terjadi 50 hari atau 55 hari, ada dua versi pendapat, 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun Hijriah itu ceritanya bermula dari Raja Abraha, di mana Abraha ini kalau bahasa kita mungkin perwakilan dari Raja Najasyi yang di daerah Najasyi. Raja Najasyi daerah Habasyah. Dan Abraha itu daerah kekuasaannya di Yaman. Raja Abraha itu melihat banyak orang-orang Arab pergi ke Makkah untuk melakukan ibadah haji atau nanti ibadah haji sesuai dengan syariat Islam ini. Jadi banyak orang-orang Arab pergi ke Makkah untuk ibadah haji. Ini yang bikin Raja Abraha ini cukup marah sekali, sehingga dia memutuskan
untuk membangun sebuah gereja yang cukup besar di Yaman. Berdirilah gereja besar itu berada di Yaman dengan tujuan untuk memalingkan orang-orang Arab agar tidak lagi pergi ke Makkah. Pada suatu hari ada seorang lelaki dari suku Kinana, dari Bani Kinana. Laki-laki ini jengkel dengan dibangunnya gereja yang cukup besar di Yaman. Akhirnya gereja ini temboknya dipenuhi dengan kotoran-kotoran binatang. Jadi temboknya dikasih kotoran-kotoran sama dia di malam hari ini. Di pagi harinya Raja Abraham melihat kondisi itu jadi marah besar. Akhirnya menyiapkan balas tentara yang berjumlah 6.000 tentara. Dan Raja Abraham terkenal dengan kekuatan tentaranya yang begitu besar. Dia siapkan 6.000 untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Dari 6.000 ini, dia menyiapkan 9 ekor gajah. Dan dia terkenal dengan pasukan gajahnya. Disiapkan 9 ekor gajah besar yang berdiri di sosok terdepan untuk melakukan penyerangan ini. Dan pasukan ini dipimpin sendiri oleh Raja Abraham. Apabila Raja Abraham dengan tentaranya tadi itu menuju ke kota Makkah. Ketika dia sampai di satu tempat antara Musdalifah dengan Mina, kalau sekarang di Wadi Muhammad, daerah antara Musdalifah dengan Mina. Di situ gajah-gajah ini tidak bisa melakukan perjalanan dan semua gajah-gajah itu secara otomatis dia duduk semua. Tapi ketika dia diajak berjalan untuk menuju ke arah timur atau juga diajak ke arah utara atau lawannya, untuk gajah-gajah ini berdiri dan mau jalan. Tapi giliran diajak menyerang ke Makkah, gajah ini tidak mau bergerak. Dia tetap duduk, berdiam saja. Kemudian Ta'arsala alaihim qayman ababil tarmihim bisyajaratin min sijil. Maka Allah mengutuskan kepada mereka ketika pasukan Allah itu di tempat itu qayman ababil, itu burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka jahanam, dari sijil. Diturunkanlah batu-batu itu dan semua tentara Abraham berlarian dan semuanya meninggal cepat sampai gajah-gajahnya pun habis semuanya. Abraham itu dia terkena satu penyakit. Abraham sendiri dia terkena satu penyakit di mana anggota tubuhnya dia ini merokok, berapa kali lepas satu, lepas anggota tubuhnya. Penduduk Makkah ketakutan melihat kondisi yang dialami oleh para Abraham. Hingga penduduk Makkah pada kabur dari rumah masing-masing dan semua pergi ke daerah pegunungan untuk menyelamatkan diri. Ketika kondisi mulai aman, maka penduduk Makkah mulai kembali lagi ke rumah masing-masing. Nah, ini kejadian ini 50 hari sebelum dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW lahir tepatnya di bulan Rabiul Awal dan harinya hari Senin. Adapun tanggalnya terjadi perbedaan pendapat yang cukup signifikan di antara para ulama. Jadi tidak ada yang memastikan bahwa Rasulullah lahir itu tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang bilang Rasulullah itu lahir tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang menyebutkan Rasulullah lahir tanggal 8, 12, 17.
Ibnu Katsir menguatkan dua dari dua pendapat ini. Yang kuat 8 dan sedikit dan 12. Tapi anehnya Mubarakuri yang punya kitab sirah yang terkenal dengan Rasul Maktum, pemenang Nobel penulisan sirah, dia menetapkan tanggal 9. Ini perbedaan kelahiran Rasulullah SAW. Walaupun Ibnu Katsir menguatkan kalau tanggal 8 dan 12 pada hari Senin itu di bulan Rabiul Awal. Subhanallah, meninggalnya Rasulullah SAW itu juga pada bulan Rabiul Awal hari Senin tanggal 12. Ya, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahirnya hari Senin, meninggalnya hari Senin, dan dua-duanya di bulan Rabiul Awal. Ada tahunnya, tahun 571 Rasulullah SAW itu lahir. Kemudian, Rasulullah itu disebutkan oleh para ulama yang tadi mengatakan Nubi Al-Isra wa Ursula Al-Muda ini mencari jasa adalah perempuan. Dari yang muda, dari yang tua sama. Kalau mengajar ngomong sendiri. Jadi sama. Mulai anak-anak itu sampai ibu-ibu mengajar begitu. Ngomong sendiri. Subhanallah. Watak perempuan. Senang ngomong. Jadi Ibnu Katsir mengatakan Nubi al-Iqra wa Ursila bil Mudaththir. Rasulullah itu diutus jadi nabi dengan diturunkannya surat Iqra dan diutus jadi rasul dengan diturunkan surat Al-Mudaththir. Selang waktu turunnya surat Iqra bismi rabbikal ladzi 'alaq kalau saudara perempuan. Dengan turunnya surat Al-Mudaththir itu tidak lama, yaitu ketika Rasulullah pulang, habis turun dari gunung, bahkan belum turun, Rasulullah keluar dari gunung, seperti yang diriwayatkan Bukhari menceritakan, keluar dari gua, ada yang memanggil suara. Rasulullah nengok kanan kiri tidak melihat, tetapi ketika naik ke atas, melihat ke atas, Rasulullah baru melihat. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh Rasulullah itu melihat di langit ufuk mubin, yaitu malaikat Jibril. Rasulullah ketakutan, keringat dingin, padahal udaranya dingin, tapi keringetan kata Khadijah. Rasulullah pun pulang minta diselimutin. Ketika diselimutin, maka turunlah ayat ya ayyuhal mudaththir. Wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun dan kasih kabar buruk orang-orang musyrik itu, agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak lagi berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diutus jadi nabi dengan turunnya surat Iqra, diperintahkan untuk berdakwah dengan turunnya surat Al-Mudaththir. Ini sekilas ya. Kemudian Rasulullah SAW itu diutus pada umur yang ke-40 dan Rasulullah meninggal pada umur yang ke-23. Berarti 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah. Dengan dakwah Rasulullah SAW maka tersebarlah cahaya di seluruh negara Arab. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat lupa dari ini. Disebutkan dalam satu riwayat Allah untuk mengarang riwayat ini, tapi disebutkan oleh Mubarakuri dalam sirahnya bahwa ketika Rasulullah SAW itu lahir, maaf, kemaluan ibu Rasulullah SAW itu mengeluarkan cahaya. Dan cahayanya itu sampai terlihat di negara Romawi. Ini disebutkan riwayat itu oleh Mubarakuri. Jadi cahayanya itu sampai terlihat di Romawi dan api yang ada di mana Majus yang dipakai oleh orang-orang Majusi
itu padam, tapi cerita tentang api padam, terus tahta kerajaan Romawi itu runtuh dan sebagainya, ini hadis-hadisnya riwayatnya sama. Tapi yang giliran mengeluarkan cahaya itu tidak disebutkan kepada Al-Quran ini benar atau tidak ya Allah Ta'ala. Inilah dengan lahirnya Rasulullah SAW membawa rahmat buat sekalian manusia. Rasulullah SAW tambahkan itu lebih lama dibanding dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Ini sebelum hijrah dan setelah hijrah.